Uang versus waktu. Orang gagal, mereka bekerja untuk uang. Orang sukses, mereka membuat uang yang bekerja untuk mereka. Uang hilang, itu bisa dicari kembali. Tapi waktu yang sudah hilang, waktu yang sudah berlalu, tidak akan bisa dibeli kembali. Untuk itu, sebagus apapun jam tangan yang Anda pakai, semahal apapun jam tangan yang Anda beli, tetap saja jarum jamnya masih bisa diputar ke belakang. Tapi waktu yang telah Allah berikan kepada Anda tidak akan pernah bisa kembali lagi, tidak akan pernah terulang kembali. Untuk itu, hidup yang satu kali ini, pastikan hidup kita benar-benar diisi dengan prestasi. Usia muda hanya satu kali, usia kita hanya satu kali, usia orang tua kita hanya satu kali. Di hidup yang satu kali ini, saya yakin dan percaya ketika Anda paham, Anda benar-benar memanfaatkan waktu, maka kesuksesan pasti akan milik Anda. Setiap orang menginginkan kehidupan yang begitu luar biasa, begitu menyenangkan dan juga dinamis. Setiap orang ingin punya rumah mewah, pengen punya mobil mewah, pengen punya istri cantik, pengen banyak hal, pengen jalan-jalan ke luar negeri. Tapi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari? 95% kehidupan mereka terpenjara dengan kegiatan sehari-hari, kegiatan rutinitas yang dilakukan terus-menerus yang membosankan. Mereka bangun jam 5 pagi, berangkat kerja jam 7 pagi dan pulang jam 5 sore. Dan ini dilakukan gak hanya sekali dua kali, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, bahkan gak sampai puluhan tahun mereka lakukan ini. Tanpa disadari usia mereka tahu-tahu sudah 65 tahun. Tanpa disadari kulit mereka tahu-tahu udah keriput. Tanpa disadari anak mereka yang tadinya kecil tahu-tahu udah dewasa. Mereka tidak memiliki waktu untuk melihat pertumbuhan anak mereka. Mereka tidak memiliki waktu untuk bisa jalan-jalan bersama istri, bersama keluarga mereka. Mereka tidak memiliki waktu yang berkualitas untuk ibadah kepada Yang Maha Kuasa. Mungkin lebih cocok bukan manusia yang seperti itu, lebih cocok menjadi robot. Manusia telah menjadi robot yang diprogram untuk melakukan hal yang sama, yang diprogram untuk melakukan rutinitas yang terus-menerus dilakukan setiap hari. Mungkin orang seperti ini lebih pantas disebut dengan 13P. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, pantat pegal-pegal, dan juga kepala pusing-pusing. Nah, mungkin di antara teman-teman semua gak usah asing lagi, tinggal lihat teman Anda, lihat saudara Anda, lihat lingkungan Anda, dan ataupun lihat diri Anda sendiri. Apakah Anda termasuk orang yang seperti ini? Jangan tersinggung. Mungkin kata-kata saya lebih ekstrim, mungkin kata-kata saya terlalu frontal. Tapi ingat teman-teman, niat saya ingin membantu teman-teman semua untuk melihat masa depan, untuk melihat masa depan yang jauh lebih cerah, yang jauh lebih baik. Karena saya yakin dan percaya Anda layak untuk mendapatkan kehidupan yang begitu luar biasa. Anda layak untuk mendapatkan waktu yang berkualitas bersama keluarga. Untuk itu, teman-teman semua jangan sampai melewatkan video ini. Karena di video ini kita akan bedah satu persatu bagaimana supaya Anda gak mengejar uang, tapi bagaimana uang yang bekerja untuk Anda. Life in freedom. Hidup itu adalah kebebasan. Lupakan semua masalah-masalah Anda, lupakan semua apa yang jadi problem kehidupan Anda, lupakan semua keseharian Anda yang membuat Anda bosan. Sekarang ikuti perkataan saya. Coba pejamkan mata Anda. Bayangkan Anda saat ini sedang bangun tidur dari tidur yang begitu nyenyak, dari resort pribadi yang Anda miliki di kepulauan yang begitu indah. Dan Anda sarapan pagi bersama keluarga Anda, bersama anak Anda, bersama istri atau suami Anda. Anda berenang bersama, mendaki gunung bersama, memancing bersama, jalan-jalan ke tempat yang begitu indah di berbagai kota di berbagai dunia. Dan tidak hanya itu, tapi bisnis Anda pun terus berkembang. Bisnis Anda terus melesat, uang Anda terus mengalir begitu deras. Dan Anda bisa menjemput anak Anda ketika pulang sekolah. Anda bisa mengajak istri Anda berbelanja. Semua kehidupan yang begitu Anda inginkan. Bagaimana yang Anda rasakan jika hal itu benar-benar terjadi di kehidupan Anda? Apa pilihan Anda? Apakah pilihan Anda tetap menjadi nomor satu, yaitu Anda bekerja untuk mencari uang? Atau Anda mau uang yang bekerja untuk Anda? Tentunya orang yang skeptis akan bilang, saya akan tetap memilih nomor satu, dan saya akan mengkritik orang nomor dua.
Nomor 2 tidak seperti itu. Tapi bagi Anda yang ingin menjadi nomor 2, di mana Anda bisa menikmati hidup yang begitu luar biasa, Anda bisa memanfaatkan waktu yang benar-benar berkualitas bersama keluarga Anda, bersama orang-orang yang Anda cintai, maka tetap ikuti video ini. 4 tipe orang yang ada di dunia. Yang pertama, mempunyai banyak waktu akan tetapi tidak mempunyai uang. Golongan ini adalah mereka yang mempunyai banyak sekali waktu bebas, banyak sekali waktu, akan tetapi mereka tidak mempunyai uang. Guru saya pernah berpesan, lebih baik Anda kehilangan masa muda Anda daripada Anda kehilangan masa depan Anda. Banyak di luar sana yang tidak bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Mereka lebih bisa menghambur-hamburkan waktu ke dalam hal yang negatif, ke dalam hal yang tidak penting, bermain game, jalan-jalan, ataupun yang lain sebagainya. Mereka tidak pernah berpikir untuk menatap masa depan. Mereka pikirkan hanyalah bagaimana cara mereka bisa bersenang-senang dalam waktu hari ini. Dan saya katakan, orang yang bertipe seperti ini adalah pengangguran. Tipe yang kedua, mereka yang memiliki uang tetapi tidak memiliki waktu. Orang yang berada di golongan ini adalah mereka yang bekerja sehari 12 jam, sebulan 360 jam, dan setahun 4.320 jam. Mereka memiliki kolam renang, tapi kolam renangnya dipakai untuk anjing peliharaannya. Mereka memiliki home theater pribadi, tapi yang nonton hanya pembantu rumah tangganya. Mereka bekerja begitu keras, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam. Mereka pulang kerja di saat anaknya sedang tidur. Mereka berangkat kerja di saat anaknya masih tidur. Nah, apakah Anda termasuk golongan ini? Tipe yang ketiga, tidak punya waktu, tidak punya uang. Golongan ini adalah golongan yang paling buruk. Golongan ini yang paling jelek. Siapa sih yang mau berada di dalam tipe seperti ini? Saya yakin golongan seperti ini adalah mereka yang sibuk bekerja, akan tetapi tidak mempunyai waktu dan tidak mempunyai uang. Rata-rata sebagai karyawan, mereka bekerja dari pagi sampai malam, sampai tiba akhirnya di akhir bulan mereka mendapat gaji. Akan tetapi gaji mereka dibayarkan untuk membayarkan kewajiban mereka, dibayarkan untuk membayar utang mereka. Istilah ini sering disebut gali lubang tutup lubang. Apakah Anda termasuk golongan seperti ini? Tipe yang keempat, mereka yang memiliki waktu dan memiliki uang. Golongan ini adalah golongan yang sangat sempurna, di mana mereka bisa menginginkan apapun yang mereka inginkan. Mereka bisa membeli dan melakukan apapun yang mereka suka. Mereka bisa pergi ke tempat yang mereka inginkan, dimanapun dan sama siapapun. Inilah golongan sejati, di mana life in freedom, hidup adalah kebebasan. Dan di video ini kita akan bahas step by step bagaimana caranya supaya Anda memiliki waktu dan memiliki uang. Berhentilah bekerja untuk uang. Ketika mereka mempunyai banyak uang hasil bekerja, apakah mereka senang? Apakah mereka bahagia? Belum tentu. Coba Anda lihat flashback ke belakang. Banyak orang-orang yang mempunyai banyak uang akan tetapi tidak mempunyai banyak waktu. Percayalah kawan-kawan, uang ketika hilang bisa dicari lagi, akan tetapi ketika waktu yang sudah berlalu tidak mungkin bisa kembali. Jangan terlalu rajin bekerja. Banyak orang beranggapan bahwa untuk sukses itu harus rajin bekerja. Apakah anggapan itu benar? Memang benar adanya, tetapi khusus untuk mereka yang hanya mengejar uang. Tapi bagi mereka yang ingin mengejar uang dan waktu, pengen bebas uang dan waktu, maka rajin bekerja bukanlah solusi yang terbaik. Karena saya sering sekali mendapati orang-orang yang benar-benar bebas uang, bebas waktu adalah mereka orang yang malas. Malas melakukan pekerjaan dan hidupnya menginginkan kehidupan yang senang-senang, happy-happy. Nah, hingga akhirnya apa? Sifat malas mereka lah yang membuat mereka berpikir. Sifat malas mereka lah yang membuat mereka mendesak diri mereka untuk berpikir bagaimana caranya, untuk berpikir kreatif, di mana mereka berpikir bagaimana sesuatunya bisa berjalan tanpa mereka. Dan luar biasanya, sebuah business owner, seorang owner
Mereka bisa mendapatkan penghasilan passive income bukan karena mereka bekerja di dalam bisnis, bukan walk in bisnis, tapi mereka walk on bisnis, di mana mereka di awal memang walk in bisnis, bekerja di dalam sistem, tapi mereka bekerja dalam sistem untuk membangun sistem itu supaya stabil. Ketika sistemnya sudah stabil, sistem sudah bekerja, di mana karyawan-karyawannya bekerja dengan baik, hingga akhirnya apa? Dia walk on bisnis. Dia hanya memantau sistemnya untuk terus bekerja, dan sistemlah yang bekerja untuk dia, uanglah yang bekerja untuk dia. Nah, saya adalah orang yang malas, di mana saya membangun bisnis network marketing, bisnis sinergi eco-racing dengan modal yang begitu minim. Beda halnya dengan bisnis owner yang modalnya begitu besar. Di sini bisnis yang saya jalankan adalah bisnis yang begitu kecil, bisnis yang begitu minim. Dan saya berpikir bagaimana walk in bisnis terlebih dahulu. Saya membangun sistem benar-benar kuat, sistem yang benar-benar berjalan ketika saya sudah tidak ada. Dan luar biasa teman-teman, ketika sistem ini udah benar-benar terbentuk, sistem udah benar-benar bekerja, banyak orang yang paham, pengen juga walk on bisnis. Ya, akhirnya apa? Saya bisa walk on bisnis. Saya tinggal mantau sistem itu untuk terus bekerja, maka sistemlah yang bekerja untuk saya, dan uanglah yang ngejar saya, bukan lagi saya yang ngejar uang. Apakah Anda mau seperti itu? Mungkin Anda bosan, mungkin Anda sudah jenuh mendengar kata-kata time is money, time is money, time is money. Tapi begitulah kenyataan di dalam kehidupan ini. Banyak orang tidak bisa menghargai waktu. Kenapa? Karena mereka tidak tahu berapa harga waktu tersebut. Oke, saya kasih contoh. Ketika Anda sebagai seorang motivator berbicara di depan banyak orang di atas panggung yang sangat megah, Anda ketika berbicara selama 2 jam saja Anda dibayar 20 juta, berarti 1 jam Anda dibayar 10 juta. Logikanya gini. Ketika Anda sedang tertidur, terlelap, sangat nyaman sekali dalam tidur Anda. Kemudian Anda bangun dan tahu ternyata Anda bangun itu telat 1 jam. Berarti Anda sudah kehilangan 10 juta rupiah. Bagaimana cara Anda menghargai waktu Anda? Sudah berapa banyak waktu yang telah Anda buang? Coba Anda bayangkan, seorang karyawan yang menghabiskan waktunya di perjalanan, misalnya di Jakarta, untuk sampai ke tempat kerja itu memerlukan waktu 1-2 jam. Itu artinya mereka setiap hari mengeluarkan waktu 3 jam. Setiap hari 3 jam. Dan dalam waktu sebulan, jika mereka bekerja 20 hari dalam waktu sebulan, berarti mereka sudah menghabiskan waktunya 60 jam di perjalanan. Jika dalam waktu 1 tahun, berarti 720 jam. Jika dalam waktu 20 tahun, misalkan mereka sudah bekerja 20 tahun, itu artinya mereka sudah menghabiskan waktunya 14.400 jam hanya untuk di perjalanan saja. Time is money. Waktu itu adalah uang. Mungkin beberapa di antara Anda sudah jenuh dengan kalimat ini. Ya, mari kita ganti. Jangan hanya mengejar uang, tapi time is diamond. Waktu itu adalah berlian. Mau apapun yang Anda ganti katanya, yang terpenting Anda benar-benar paham dan benar-benar menghargai waktu Anda. Bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Waktu tidak hanya untuk dihabiskan dengan hari-hari yang membosankan. Dan waktu bisa kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Karena kita semua sama, memiliki waktu hanya 24 jam. Untuk itu bagi teman-teman semua yang melihat video ini, jika Anda ingin bertobat dan ingin memanfaatkan waktu semaksimal mungkin Anda terkejut dengan video ini, di mana kata-kata saya dan Risyana itu benar-benar frontal, benar-benar ekstrim. Nah, tapi ingat teman-teman semua, memang inilah faktanya. Ketika kita benar-benar paham, ketika kita benar-benar melakukan semua dengan semaksimal mungkin, maka saya yakin dan percaya, apapun yang Anda impikan, apapun yang Anda inginkan, bisa Anda capai. Untuk itu saran saya, ketika Anda ingin memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, coba Anda kumpulkan jam Anda, jam tangan atau jam dinding Anda. Coba, ya, saya yakin dan percaya semua orang tidak mungkin melakukan ini. Banyak mungkin yang tidak akan melakukan ini. Untuk itu daripada seperti itu, lebih baik Anda lebihkan jam tangan Anda. Lebihkan jam tangan Anda 57 menit. Lah kok, mungkin Anda ada yang bertanya, kok 57 menit, nggak 60 menit? Kenapa? Karena kalau misalkan kita rubah dengan angka yang genap, mungkin kita akan lebih paham,
bagaimana perbandingan waktunya. Tapi kalau misalkan waktunya 57 menit, Anda mungkin nggak akan paham perbedaan waktunya. Nah, misalkan contoh Anda pergi ke suatu tempat dan Anda pernah melebihkan waktu Anda atau jam tangan Anda hingga akhirnya mungkin dari Jakarta ke Bali itu bedanya 1 jam. Nah, Anda lebihkan 1 jam 1 menit atau 1 jam 3 menit. Nah, hingga akhirnya balik lagi ke Jakarta, Anda lupa untuk merubah jam tangan Anda. Hingga akhirnya Anda menyelesaikan semuanya awal waktu, menyelesaikan semuanya dengan cepat, menyelesaikan janji dengan cepat. Nah, seperti itu yang mungkin gambaran supaya Anda benar-benar menghargai waktu. Jangan sampai waktu terbuang begitu sia-sia. Ingat, usia kita hanya 1 kali. Ingat, masa muda hanya 1 kali. Pastikan usia yang 1 kali ini berisi dengan prestasi yang begitu luar biasa, dan kita tidak menyesali hidup kita yang 1 kali ini, karena kita benar-benar memaksimalkan waktu yang ada. Video ini adalah video di mana pembahasan buku Unlimited Wealth, kekayaan tak terbatas karya Bung Chandra. Nah, mungkin Anda ingin membeli buku ini, silakan, supaya teman-teman semua benar-benar menghargai waktu dan teman-teman semua bisa mendapatkan kekayaan yang tak terbatas seperti hanya judul dalam buku ini. Nah, untuk itu teman-teman semua yang telah melihat video ini, mungkin ada beberapa hal yang harus Anda pahami, beberapa hal yang harus Anda lakukan sebelum Anda lanjut ke video berikutnya. Apa saja, Desiana? Yang pertama, tuliskan 5 pekerjaan yang paling mencuri waktu dan perhatian Anda. Yang kedua, delegasikan pekerjaan Anda dan gunakan waktu Anda untuk sesuatu yang lebih produktif. Dan yang ketiga, tentukan berapa harga dari waktu yang Anda miliki. Begitu, jangan dulu lihat video berikutnya sebelum Anda benar-benar melakukan ini. Karena saya yakin dan percaya ketika Anda benar-benar paham, Anda benar-benar membuka pola pikir Anda, video ini insya Allah akan bermanfaat untuk hidup Anda. Video ini insya Allah akan menjadi sejarah baru buat Anda, di mana sukses bisa kita raih, di mana sukses adalah hak semua orang. Sekian dari kami berdua. Saya Dani Abdul Ghani. Saya Desiana Nugraha. Salam sukses luar biasa. Go sukses, go berkah, no riba.